Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi Rasul Fatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai tetapi mulia dan mursalin, untuk para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini menemukan komitmen Idul Imam. Saya tambahin dari konsep spiritual. Tentu yang harus ada itu ada motivasi untuk bisa berubah, ada perubahan. Konsepnya dalam hijrah itu kan bukan sekedar berpindah tempat. Ada hijratul makan, ada hijratul amil, dan ada hijratul amal. Ada tiga. Kalau perpindahan tempat ke tempat yang lain itu namanya hijratul makan. Kayak seperti Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Taif, ya, dari Mekah ke Habasyah, itu hijratul makan. Ada namanya hijratul amil. Hijratul amil itu pindah, ya, pindah dari orang-orang yang tidak benar, kemudian tidak menuju orang-orang yang dia menjadi teman kita yang benar. Nah, ada juga yang namanya hijratul amal. Ini yang perlu kita tegaskan lagi pada konsep yang saya sampaikan. Hijratul amal itu berpindah dari perbuatan yang tidak benar menjadi benar. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini loh perpindahan menuju kehidupan yang lebih diridhoi oleh Allah. Saya tanya juga, jenengan sekarang berjuang di perahu besar kita ini, itu termasuk jihad atau bukan? Termasuk jihad atau bukan? Jihad. Dan fadilahnya itu luar biasa. Dan konsepnya itu kalau belum ada sedikit namanya hijrah, terutama yang kita sebut dengan hijratul amal, Rasulullah itu berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Konsepnya bagaimana
unsur dari perkembangan dasar Muhammadiyah. Nah, hijrah akidah, hijrah ibadah, hijrah akhlak, ini pengembangan dari konsep yang tadi. Yang kita kembangkan yang nomor 3 itu tadi ada apa namanya? Hijratul amal. Secara akidah dari kesyirikan menuju tauhid. Hijrah ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hijrah akhlak dari kemaksiatan menuju ketaatan. Kalau jenengan amati hijrah akidah, hijrah ibadah, hijrah akhlak, ini semuanya sudah menjadi fondasi kenapa Muhammadiyah didirikan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya singkat-singkat dikasih waktu berapa? Tak tahu dia ada kok cuma 45 menit. Singkat-singkat aja dulu, nanti kita ada dialog. Baik, saya mendengar tadi di bawah bahwa yang namanya Muhammadiyah itu gerakan. Ibu, Muhammadiyah Aisyah itu adalah gerakan. Loh Pak, dia katanya organisasi. Iya, organisasi. Tapi dulu Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan menetapkan bahwa Muhammadiyah itu gerakan. Kalau jenengan melihat di konsep yang ditulis oleh PP yang berbahasa Arab di Muqaddimah Gerakan Dasar Muhammadiyah itu ada harokat dakwiyah, harokat islamiyah, harokat amal ma'ruf nahi munkar. Itu sejatinya kenapa Muhammadiyah didirikan itu kemudian mengikuti Aisyah. Namanya saja gerakan. Kalau namanya gerakan berarti ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dijalankan. Mohon maaf, ngurusi pengurus atau ngurusi gerakan? Ngurusi pengurus atau ngurusi gerakan? Berarti kalau memang ngurusi gerakan, ya ayo dikonsepkan spiritnya, hijrahnya itu loh tadi, adanya sebuah gerakan. Ada namanya gerakan tajdid. Dalam konsep muamalah itu kan kaidahnya jelas, al aslu bil asya'i al ibahah malam yadullu ala tahrimihi. Hukum asal dalam konsep muamalah itu, hukum asalnya adalah al-ibahah. Al-ibahah itu boleh, mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanya di Muhammadiyah pembaruannya luar biasa, dia nggak usah. Selama itu muamalah, ayo maju, gerakan sekolah di pondok di panti asuhan apa yang terjadi. Coba lihat dulu itu untuk sekolah saja susah. Ibu, siapa yang mendirikan sekolah seperti Belanda umum pertama kali di Indonesia? Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan Kiai Haji Ahmad. Sekolahnya Masya Allah dari sini gratis. Kalau anak-anak yang tidak bisa sekolah, beliau orang pertama yang mendirikan sekolah. Untuk berobat pun juga mahal, susah. Jadi beliau pertama kali yang mendirikan apa dulu? PKO. Karena dulu itu U itu jadi O sama E. Beliau yang mendirikan PKO. Kalau sekarang PKO Pusat Kesehatan umat gratis, orang berobat. Banyak anak-anak yang terlantar. Ya, beliau orang yang pertama mendirikan panti asuhan. Ya, itu namanya gerakan itu. Gerakan itu pas ketika ngaji surah Al-Maun nggak berubah.
ditakoni, ya Pak Yai, apa nggak ada surat yang lain? Pak Yai macam-macam bilang, wis dilakoni apa dulu? Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yani wa la yaqulu 'ala ta'amil miskinnya itu. Maka saya sampai hari ini tanya, siapa bapak pendidikan sebenarnya? Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 Muhammadiyah Pendidikan. Disitulah itu namanya gerakan. Itu namanya tajdid. Sampai hari ini kekayaan aset terbesar secara internasional sebuah organisasi dimiliki oleh Muhammad. Clear ya Bu? Tajdid pembaharuan. Termasuk yang kedua, Muhammadiyah hijrahnya itu purifikasi. Ya, Muhammadiyah Aisyah punya prinsip dalam konsep purifikasi apa? Memurnikan ajaran Islam. Memurnikan ajaran Islam kali nanti kalau jangan lihat di Muqaddimah Negara Dasar Muhammadiyah nomor 1 dalam konsep 7 pokok pikiran yang disorot oleh Jindar At-Tamimi. Poin yang paling pertama yang ditekankan di situ adalah tauhid. Makanya jangan tidak akan bisa melihat di Muhammadiyah itu ada praktek perhimpunan, dodolan jimat itu lainnya. Di Muhammadiyah itu orang tidak boleh hitungan dulu. Bu, aku dia kali rapi dihitung, enggak usah mengulang. Aku dia nikahi tanggal 1 Suro pas 1 Suro orang Muhammadiyah berarti dengan itu namanya tiarot yang Nabi mengatakan atiyaratu syirkun. Itu namanya purifikasi. Ketiga, Muhammadiyah itu dinamis. Ini ya Bu, kalau jangan melihat Muhammadiyah itu tiga ya, tajdid, purifikasi, dinamis. Sosial, ekonomi, kesehatan, sekarang pendidikan publik terus dinamis. Selama itu mengamal dakwahnya adalah dakwah yang kultural. Itu Muhammadiyahnya begitu. Ibu Aisyah sekarang di kampung-kampung jenengan ranting-ranting jenengan sudah menegakkan 3 hal ini. Inilah gerakan sesungguhnya. Kalau umpamanya disebut dengan harokah al-islamiyah, Pak Kiai Badar mengatakan karena Muhammadiyah harokah al-islamiyah, sumbernya apa tadi? Islam. Islam itu ada berapa kalau di negara dasar Muhammadiyah? Islam menurut Muhammadiyah di negara dasar Muhammadiyah ada berapa? 1 akidah, 2 akhlak, 3 ibadah, 4 muamalah dunia. Ya papak itu mau. Kembalinya prosesnya fondasinya 3. Seharusnya kalau saya bicara di depan-depan para jamaah yang lain itu begini biasanya. Sebelum ngaji sing aneh-aneh, MKCH-nya dibahas, Muqaddimah Negara Dasarnya dibahas, 12 langkah Muhammadiyah dibahas, 7 pokok pikiran dibahas. Itu dulu sebenarnya. Ini kan saya cuplik. Jadi kan punya buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Berapa persennya punya? Kan ranting itu ujung tombak. Punya tanya jawab 1 sampai 9. Belum. Masya Allah. Bu, tanya jawab 1 sampai 9 belum punya. Himpunan putusan tafsir yang sekarang yang nomor 3, nomor 4 punya? Belum. Ngaji MKCH sudah sampai? Belum. Itu berarti gimana berarti? Itu ya. Itu nanti arahnya ke sana karena konsepnya dia ada tajdid pembaruan, ada purifikasi, ada dinamisasi. Itu Muhammadiyah.
Ya, insya Allah. Lanjut. Ini tantangan kita. Tulisannya cilik-cilik tapi kita itu ya. Saya buat tantangannya. Ayo kita bicara tentang tantangan kita. Tantangan ideologi Muhammadiyah di era digital sekarang. Satu, krisis pemahaman. Nomor satu sudah lihat, aktif secara struktural, tetapi lemah secara ideologis. Tidak ngerti Muhammadiyah itu apa, Aisyah itu apa, MKCH apa, Muqaddimah Ajaran Dasar gimana, 7 pokok pikiran tauhid secara Muhammadiyah kayak apa, struktural, tapi lemah secara ideologis. Yang repot bukan pengurus struktural, juga lemah secara ideologis. Pernah kita ini duduk dengan pimpinan cerita, ada kawan ketika kemudian diajak ngaji muri Muhammadiyah, jawabannya ini, aku ning kene golek duit. Ada enggak yang usaha kita begitu? Posisinya dulu Pak Yai Ahmad Dahlan mengatakan hidup bila Muhammad. Ada loh diajak muri Muhammadiyah, jawaban ini, ngaku nengkin tidak boleh duit kok. Saya itu kadang-kadang saya juga di sini Aisyah semua di sebelah di akhir kita itu untuk jadi itu saja prosesnya berat. Kalau ada mampu Muhammadiyah ini kalah. Dan saya pernah melihat ada TK yang ngajar 90% jadi bukan Muhammadiyah. Akhirnya menurut saya itu tapi memang kan saya tidak tahu bukan saya ngajar. Akhirnya terpaksa 90% yang ngajar di TK Asia bukan dari kita. Kemudian anak-anak diajarkan yang bukan konsep dari Muhammadiyah. Sampai di komor ngaji, kalau kami ini dikasih sekretari ketika mau ngaji, ketika ini duit, pokoknya kalau ngaji di Muhammadiyah. Akhirnya kena juga. Ibu, jadi ada yang memang aktif secara struktural, tapi lemah secara ideologis. Ini PR kita. Jadi Muhammadiyah hanya dipahami sebagai organisasi, bukan gerakan dakwah. Nah, pemahamannya cuma organisasi saja, bukan dipahami sebagai gerakan. Kalau sudah hanya dipahami sebagai organisasi, tidak dipahami sebagai sebuah gerakan, harus menunggu. Tidak ada gerakan yang dilakukan. Kadang-kadang pertentangan antara pengurus dan pengurus bahkan sampai direwangi bacokan gara-gara begini. Lupa terjadi ini ya, tidak saya sebutkan masjidnya. Ya, tidak saya sebutkan masjidnya. Sampai di bawah PDN diislamkan goro-goro duit dari 2 kubu sampai kate direwangi kate bacot. Karena dianggap hanya sebagai sebuah organisasi. Gerakannya Muhammadiyah itu yang ini tadi Bu, kondisinya tajdid, unifikasi, dinamisasi. Lanjut ya. Krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Nun saya lupa ya yang keteladanan. Sampai kate bayari guru ini apa dilakukan? Melelang barang-barang itu Pak Kiai aja mendalam. Apa maksudnya ini? Itu keteladanan Pak Kiai aja mendalam. Gini, media sosial sering kali melahirkan begini, perdebatan tanpa ilmu. Betul ya? Tuntunan dari tontonan dari tuntunan. Ya, saya tidak bisa menafikan si masuk ke Muhammadiyah itu ada dari NU. Akhirnya NU-nya terbawa.
Yang masuk ke Muhammadiyah Aisyah itu dari Salafinya tetap ke bawah. Saya dulu dari NU, pondoknya terbilang, mondok di Jombang, dulu Gus Durian. Lama terus akhirnya masuk ke Al-Ghifari jadi orang Salafi. Cukup lama di Salafi dulu. Zamannya Pak Agro masih kencang-kencangnya. Mari ngomong ke Salafi. Kau tertarik dengan Hizbut Tahrir, lebih Hizbut Tahrir cukup lama. Akhirnya nempel di tahun 2002 nempel di Muhammadiyah. Ya, satu lokasi dengan Bu Rafi di sekolah. Itu. Beliau ini senior saya di sekolah. Nah, sampai hari ini jadi Muhammadiyah. Karena dulunya dari NU Salafi Hizbut Tahrir lagi di Muhammadiyah itu tambah cocok. Karena saya merasa bahwa di Muhammadiyah itu konsep pemikiran, konsep tajdidnya tidak lebih tawasul, tidak liberalisme dan juga tidak ekstrim. Baik, dalam konsep perdebatan tanpa ilmu, saya ingin tanya dulu. Kalau teman-teman kita NU itu ciri khasnya ada sholawatan, satu lapangan. Sepakat? Sepakat. Teman-teman Salafi kemanapun ustadznya diikuti, dimanapun ada kajian full. Tanya sekarang, Muhammadiyah ciri khasnya di mana? Aisyah ciri khasnya. Kalau ada kajian-kajian di masjid berapa yang datang? Saya datang ke sini setiap bulan satu kali, ibu-ibunya bisa dihitung aja. Di masjid PDM, sekelas PDM kota, kalau saya ngaji subuh di sini bisa dihitung aja. Tapi saya maklum bahwa orang-orang Muhammadiyah itu bisa mengaji di manapun. Tapi masih ngono ya, masih ngono ya, kalau di teman-teman, ya saya bisa mengatakan itu karena dulu saya ada di dua tempat itu. Teman-teman kita Muhammadiyah diajak ngaji berapa gergetnya untuk bisa mau ngaji nambah ilmu. Nah, kita memang butuh untuk ciri khas. Kedua, fanatisme kelompoknya itu kebablasan. Fanatisme kelompoknya kebablasan. Hilangnya adab, ini penting juga. Saya di adik kita itu bersama kiainya adabnya luar biasa, sampai kopi air hutan. Tapi jenengan lihat di Muhammadiyah adabnya kepada pimpinan, adabnya kepada kiainya gimana? Biasa. Tapi kita memang tengah-tengah. Ini juga penting. Ini juga penting. Baik, itu krisis keteladanan. Tantangan berikutnya krisis komitmen. Bangga menjadi Muhammadiyah ya. Kadang-kadang disebut kamu Muhammadiyah, gak berani. Menampakkan identitasnya sebagai Muhammadiyah, menampakkan identitasnya sebagai Aisyah, berapa persen yang berani? Menampakkan prinsipnya. Pak, aku biar di sekolah ya ini. TK Muhammadiyah, Pak sekolah di Muhammadiyah, tapi di kampung aku juga mendo-mendo Pak. Ada berapa persen kita yang bangga kalau kita orang Muhammadiyah? Ada berapa persen kita yang bangga kita orang Aisyah? Dari situ saja sudah kelihatan tuh. Bu, halo, ayo kita tunjukkan. Kenapa sih kita malu untuk mengatakan bahwa kita orang Indonesia? Saya di rumah itu paling minoritas di kampung. Nun saya tidak pernah datang tahlilan dan diberkat gitu terus. Gak pernah ikut manakipan istighosah, ya berkata kita terus. Tapi kita punya ciri khas. Kita tidak ikut itu karena mengikuti himpunan putusan tabjid yang tidak pada waktu itu, tapi kita punya nilai lebih dari lain. Rapat RT aktif, kerja bakti aktif,
melakukan hal-hal sosial aktif, sehingga kalau saya di rumah meskipun tidak pernah ikut seperti itu, pas ketika maunya ada kegiatan Agustusan, Ustaz jaringan yang ceramah, mayoritas adik-adik kita, tapi si ceramah Muhammadiyah. Tapi mereka sadar ketika kemudian saya nggak datang, muncul kata-kata bisa apa menjadi Muhammadiyah. Ya harus begitu kalau kita itu. Karena konsepnya Nabi, saya balik ke sini. Ya kita itu tajdid, ya purifikasi, ya dinamisasi. Untuk menampakkan itu dulu kita hijrahnya ini. Untuk menampakkan itu dulu kita sudah mulai goyang. Ya Bu, jadi di tempat-tempat jadi pasti minoritas kan? Iya. Sudah menampakkan prinsip sebagai orang Asia. Ya. Ada yang jadi Musa, ada yang jadi Muhammad. Musa itu Muhammadiyah Salafi, Muhammad itu Muhammadiyah. Iki sing akeh Musa Muhammad. Pak pelan-pelan dulu Pak, ojo banter-banter. Tapi saya ingin ini loh. Jenenge arek cilik iki lho rumah dhisik mengurap kongkong-kongkong berangkat ramana tetak laku layu. Bener ta? Mosok jenengan dadi Aisyah mulai biar si rumah kok. Kapan kita itu kongkong-kongki kapan? Mulai biar tetap Aisyah itu rumah kok. Ayo kita berangkat hijrahnya. Maka saya katakan tadi spirit hijrah. Memang ya kuping ya kadang ya panas ya Bu ya. Kuping kadang ya panas, kadang hati ya lorot. Tapi itulah perjuangan. Sampai Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu disebut sebagai Kiai KD. Tapi Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan Masya Allah. Jenengan sudah diarani saya diarani Ustaz Subhan, saya diarani Wahabi, saya diarani radikal. Padahal di kampung itu Wahabi ya kuat, kurang senyum. Dan alhamdulillah dengan izin Allah diterima. Bahkan nanti dari takbir saya cuma bilang, saya Muhammadiyah jangan dijadikan takbir di masjid itu. Saya tolak itu. Lanjut. Bangga menjadi Muhammadiyah tetapi tidak memahami manhaj Muhammadiyah. Ini juga tantangan kita. Manhaj itu apa tuh? Cara beragama. Betapa banyak kita ini Ibu tidak mengerti bagaimana tata cara Muhammadiyah mengajarkan untuk beragama. Pak pelan-pelan iya, itu konsep dakwahnya iya. Tapi saya yakin dengan itu sekarang sudah mulai ditetak, bukan hanya berangkat. Berarti keilmuannya sudah sampai cetak, sudah mulai tutup lagi. Lihat mana itu apa? Cara beragama. Bu, artinya Muhammadiyah itu apa? Halo, mengikuti ittiba kepada, berarti setiap orang Islam wajib Muhammadiyah. Kalau panjenengan mengikuti Imam Hanafi kan disebut Hanafiyah. Kalau orang itu mengikuti Imam Maliki kan berarti Malikiyah. Kalau mengikuti Imam Syafi'i namanya Syafi'iyah. Kalau mengikuti Imam Ahmad Hambali namanya Hanafiyah. Kalau mengikuti Mirza Ghulam Ahmad namanya Ahmadiyah. Dan jenengan mengikuti Nabi berarti namanya jenengan adalah Muhammadiyah. Kalau ada orang dikatakan Anda Muhammadiyah, bukan, saya bukan Muhammadiyah. Lah, itu jadi merek sopo. Kalau mengikuti Nabi Muhammad itu bergerak. Kalau Aisyah berarti mengikuti. Lah kalau mengatakan mengikuti Ibu Aisyah, kok gak
Lanjut, tak singkat-singkat saja. Ini yang harus kita lakukan dulu. Ini yang harus kita lakukan dulu. Satu, memperkuat tauhid. Memperkuat tauhid. Kedua, memahami kepribadian. Nabi Muhammad itu 13 tahun selama di Mekah sing ditoto itu tauhidnya 13 tahun. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang ditoto dulu tentang bagaimana menanggapi menghilangkan TBC, tahayul, bid'ah, wurud. Sampai pada masa itu beliau meluruskan kiblat yang sekarang ada 2 kiblat. Sampai beliau dibuyung. Ini yang dulu kita lakukan dulu, memperkuat tauhid. Orang itu kalau tauhidnya sudah kuat di kapak-kapak. Bilal bin Abi Rabah sampai ditelanjangi, di dadanya dikasih batu-batu yang begitu besar, dipaksa. Kuat. Kenapa? Tauhid. Mendidik anak pun yang didahulukan adalah tauhidnya. Wa iqala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Kalau sudah ditata tauhidnya baru akhlaknya. Wa wasaina insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wa kana 'ala wahyin. Tauhid dulu ini Pak. Baru yang kedua, memahami kepribadian Muhammadiyah Aisyah supaya Rasul itu kepribadian Muhammadiyah itu ya ini tadi di antara ini di antara kepribadian yang ada gerakan hijaunya Muhammadiyah pribadinya ini pembaruan, purifikasi, dinamisasi itu. Oke. Nomor telur itu ada yang tahu singkatannya MKCH. Mata, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Mesti baca itu. Ini yang perlu ditegakkan. Apalagi PHIBM, apa itu Bu? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Bukunya kecil, tapi isinya Masya Allah. Ini dua ini, dia tauhidnya, kepribadiannya, MKJ-nya, PHIBM. Ada lagi yang keempat, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ini kan fondasi, termasuk yang tadi saya katakan 7 pokok pikiran. 7 pokok pikiran yang disorot oleh murid Pak Kiai Haji Masyarakat Jindar Kartami. Kapan-kapan kita akan belajar tentang itu. 7 pokok pikiran itu Masya Allah luar biasa. Termasuk hidup itu harus bertauhid, termasuk hidup itu harus sosial dan sebagainya. Insya Allah nanti jenengan pasti ibu-ibu mubalighahnya sudah menyampaikan 4 hal ini. Kalau saya di masjid-masjid Muhammadiyah yang saya buatkan tauhidnya dulu, Fakul Majidnya atau fikih Asmaul Husnanya, tauhidnya. Di sini juga tauhidnya juga saya kenalkan, dan kemudian baru nanti pada konsep perbandingan itu, perbandingan fikih ilahnya, fikih sunnahnya. Bu, sudah panas? Sudah kurang berapa menit? Masih tangan? Insya Allah. Kalau ini meneguhkan komitmen ideologinya, yang pertama yang dilakukan ini. Baru yang kedua kita lanjutkan yang ini.
Ini yang kita lakukan, menghidupkan semangat tajdid. Apa tadi tajdid itu? Pembaruan, karena konsepnya kita adalah dinamika. Perbarui, jangan jalan di tempat. Berarti kalau sudah ada tajdid, mau tidak mau ada gerakan. Saya itu mengampu salah satu majelis taklim di Selat Sunda, itu ibu-ibu. Dikatakan NU ya NU, dikatakan Muhammadiyah ya enggak Muhammadiyah. Tapi saya masuk ke situ pelan-pelan dengan ngaji Asmaul Husnanya itu, dengan tauhidnya, termasuk dengan itu. Saya nggak tahu ketor. Tapi masya Allah di situ ada istilah awards ya, ada awards, ada konsepnya itu one day one juice, dan pas ketika ada masya Allah start apa sosial itu beliau, termasuk beliau. Jadi pas pada waktu itu saya masih ingat ketika minyak goreng langka, sembako langka, mereka beliau bergerak di Buru-Buru Hasan. Di Kasumban, saya pernah ke sana mungkin ya. Di Kasumban itu setiap tanggal 11 ada kajian di PCA Kasumban. Untuk ibu-ibu PCA-nya paling banyak cuma 9-10 orang. Tapi masjidnya itu full sampai kepala makanan. 95% dari muslimah ikut ngaji. Setiap bulan. Padahal ibu-ibu yang di situ itu sudah dilarang oleh suami-suaminya, bahkan kiainya mendirikan masjid sendiri untuk nanti. Yang nanti itu di depannya Ustaz Rizal, yang sekarang mendirikan pondok di PCA. Masjidnya kan, masjidnya lumayan pinggir jalan, tapi yang datang ngaji bermobil-mobil. Cuman 10 orang paling banter saya ini dari Ibu Aisyah, tapi 95% orang NU ikut ngaji di sini. Jadi kan terus lagi tiru sana. Yang menarik yang saya lihat umpamanya yang jadi pembawa acara dari muslimah, yang membacakan Asmaul Husna dari muslimah, yang membacakan ayat Al-Quran dari muslim. Tapi mereka mau mengikuti kajian-kajian ini. Setiap bulan Ramadan, Masya Allah. Setiap hari raya, Masya Allah. Mereka diberi sembako seperti itu. 95 yang awalnya tidak suka dengan Aisyah, yang tidak suka dengan Muhammadiyah, Masya Allah, mereka bisa tertarik dengan kajian tadi. Ya itulah gerakan. Itulah gerakan yang dilakukan di sana. Dan kemudian mendirikan TK di belakangnya. Sekarang mendirikan SD, hampir 100% yang sekolah di situ adalah orang-orang komputer didatangkan, sekolahnya di Masya Allah. Itulah gerakan. Maka di sini saya sebut berkemajuan tanpa kehilangan kemurnian serta menguatkan amal berusaha. Insya Allah bisa kita, insya Allah. Kayak dari Kasumban, insya Allah kalau saya ngisi lagi di sana. Jadi Masya Allah, jadi saya paling ganteng di ini. Ngajinya jam berapa? Padahal ngajinya jam 2 siang sampai asar mereka rela datang jauh-jauh ke sini. Ayo kita coba berbalik, tonjolkan bahwa kita ini memang orang yang punya semangat sekaligus punya karakter integritas seperti itu. Ibu Muhammadiyah Aisyah itu berdiri orang. Kita tampil menakutkan, apakah rahmatan lil alamin itu? Rahmatan lil alamin. Asyiddatu 'alal kufari ruhamau bainahum. Tegas kepada orang-orang kafir, tapi kasih sayang kepada sesama muslim. Ini Bu meneguhkan komitmen yang kedua. Nomor 3. Nanti ada dialog betul. Ada dialog ya. Ojo angin-angin bertamu.
meneguhkan komitmen ideologi Muhammadiyah yang ketiga, menjaga ukhuwah persahabatan. Ayo sesungguh ojo jendulane, ojo jendulane. Kayak seperti saya katakan tadi, boro-boro duit aja kan bacokan. Kedua, musyawarah. Di Muhammadiyah ada namanya kolektif. Sudah jalan dulu. Di Muhammadiyah ada ijtihad jama'i. Jadi keputusan konsepnya wasyabiru bil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tonjolkan persaudaraan. Ayatnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullah. Dan juga yang paling pokok, kita di masyarakat itu prinsip keteladanan. Saya seringkali ngomong Nur Sewu, tidak apa-apa ya, di Sumber Maji Wetan, Sumber Maji Kulon itu kan 100% muslim. Dan sekarang ini untuk cari masjid aja susah karena rata-rata sudah non muslim. Ada yang bilang, wah itu imannya lemah, itu juga sebab saja murtad. Saya cuma bilang, kalau Anda mengatakan begitu, kira-kira yang dengan lakukan untuk mereka supaya tidak murtad apa? Menjenengan suci dan menjaga kami. Itu yang saya maksud dengan keteladanan. Kita dikatakan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sohai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang sebenarnya kalian tidak mampu melakukan? Kabura maqtan 'inda Allah. Dosa gede, murka Allah yang besar ketika kalian cuma bisa ngomong tapi tidak melakukan. Makanya di al-Islam dunia itu pas ketika kambingnya banyak, kemudian sapinya banyak, saya bilang itu di daerah sana, jangankan untuk satu kambing, gak bisa mereka kan kirim ke sana, dibawa ke sana, Rasulnya bukan lain. Manarul yang kadang-kadang sekali korban sampai 50 ekor sapi. Saya bilang, kalau dibilang ini kan ikut di Sumber Maji Kulon, Sumber Wetan, tidak ada yang bisa korban, kirim sapi ke sana. Itu insya Allah, itu masuk kategori Allah. Saya singkat-singkat supaya selesai. Ini spiritnya. Dari taklid malah belajar menjadi ilmu kajian literasi. Sing mah nggak tahu gelem ngaji, saiki ayo berubah jadi gelem ngaji. Yang tadinya males sekarang jadi rajin. Ayo ini terus. Hijrah akhlak dari egois, ghibah, fitnah menjadi keteladanan dan kejujuran. Dari menjadi penonton, dari menjadi penonton menjadi pelaku dakwah. Ojo main belokok tapi ayo terjun. Kalau orang Jawa bilang jangan terjun tali wondo. Tidak hanya sekedar omong-omong, tidak sekedar bodoh. Jangan jadi penonton saja. Ayo kita menjadi pelaku. Mau apa kalau kita cuma gini? Katanya tadi di awal gerakan berorientasi jabatan menjadi berorientasi pengabdian. Jenengan nilai oleh duit di Muhammadiyah ya Allah. Iya bu, ojo oleh duit di Muhammadiyah ya Allah. Ayo kita memang menjadi pejuang di jalan Allah melalui perusahaan namanya Muhammadiyah. Kita yang ngajar di SMP di Daud, di SD Mapang Daud, saya boleh duit ya gak bertahan. 24 tahun sudah jadi ngajar di SMP Muhammadiyah, MBS Muhammadiyah. Ya gak ada
kita itu begitu, bismillah, tapi rezeki nanti akan ada. Ayo dari orientasi jabatan menjadi orientasi pengabdian. Ayo kita besarkan agama Allah ini melalui Aisyah, melalui Muhammad. Insya Allah kalau niat kita benar, kita itu di alai kalimatillah, insya Allah meninggalnya dalam meninggal yang husnul khotimah. Masuk ke Aisyah, ditata niatnya limanda kaifa liman. Ketika jadi masuk Aisyah, tanya limanda, kenapa masuk Aisyah? Nanti ada jawabannya benar, berarti niatnya benar. Kalau sudah begitu kaifa, bagaimana saya di Aisyah? Kalau jawabannya benar, insya Allah benar. Yang ketiga, liman, untuk siapa? Untuk siapa sih saya masuk ke Aisyah? Kalau semua jawabannya benar, insya Allah niatnya benar, insya Allah nanti menjadi wasilah menuju husnul khotimah. Clear ya? Kita udah bermanfaat. Ada yang didiskusikan, ada yang ditambahkan. Ada? Dikit Ini ya, monggo Bu, masalah lahir kata Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang halo, di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik masalah hiburan, saya sendiri kan memang dari insya Allah saya dari NU, saya punya keluarga bermusuh semuanya murni NU semua. Cuma saya sendiri yang dulu namanya hijrah itu memang sulit ya. Bahkan kami mengajak mereka yang sudah lama di Aisyah dan Muhammadiyah, kami untuk mengajak pada pergerakan itu pun masya Allah perlu perjuangan dan nah mungkin banyak punya trik-trik tertentu sehingga saya punya terutama tentang hijrah pemikiran. Nah ini kita ini mestinya ahli pikir, maksudnya pengennya saya seperti itu, ahli pikir itu harapan saya seperti itu. Nah ahli pikir ini kalau ngajinya nggak sempurna ya seperti itu saja. Jadi kalau diajak setengah-setengah, jadi kadang-kadang kami ini maju dewe itu seperti itu lah, sehingga mungkin penjenengan punya trik tertentu sehingga bisa menggerakkan masa bagaimana caranya, karena kami sudah menekankan kepada beliau-beliaunya bahwa hidupnya adalah dakwah. Jadi penjenengan suka sedekah juga akan hidup dengan yang banyak sedekah. Itu maksud saya seperti itu. Tapi masya Allah perjuangannya masya Allah. Itu aja. Mungkin panjenengan punya trik tertentu sehingga kita bisa menuju sana dengan ringan kaki dan ringan pikiran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Jawaban saya 3M. 3M. Apa kira-kira 3M? M yang pertama itu mulai dari yang terkecil. Mulai dari yang terkecil. Ojo langsung moro-moro. Mulai dari yang kecil yang mungkin dianggap sebagai contoh. Bes, sing biasa dengan sholat, ayo kita sholat. Konsepnya tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilu billati ahsan. Ini kan uslub dakwahnya Al-Qur'an. Ajak mereka ke jalan Tuhan bil hikmah. Hikmah itu kan dalam konsepnya di antara mananya kita paham secara bijaksana, penuh hikmah. Kalau hikmah oke, baru wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Baru yang ketiga wajadilu billati ahsan. Kita ini kadang-kadang bapernya itu senengannya bisiknya debat daripada hikmah. Ibu, debat itu nomor 3. Nomor 1 hikmah, nomor 2 mau'izah hasanah. Itu aku ada ya. Baru ketiga debat. Kadang-kadang sih debat podo-podo kan iso. 1
Contoh teman saya itu dulu pas ketika ada wastra indah di Batu, suami istri ini kecapean dan termasuk kena PHK, dan otomatis tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kawan saya pada waktu itu sudah punya ekonomi, pada waktu itu belum ada LPG, ya akhirnya datang ke rumahnya dibawain 1 drum minyak tanah gitu. Akhirnya ada kesempatan 2 minggu sekali datang, sekedar ngomong-ngomong. Akhirnya kemudian dia tinggal akun PDM itu, ya karena dia sudah merasa dikasih kita, film diajak ke sini PDM berubah. Itu dari yang kecil-kecil karena ada kisah nyata begini tuh, ketika saya dulu masih ngajar di Unitri dulu tuh, itu begini menurut saya ya, ini konsumsi kita sendiri. Kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa bisa sampai seperti ini? Kalau ada 10 orang dari biarawati, masing-masing di bawah ini 20 juta, datang ke kampung ini kita sini 20 juta, ayo kayak usaha. Terus tanpa bunga sama sekali, akhirnya seminggu sekali datang atau 1 bulan sekali datang, tidak untuk membuat mereka masuk. Setidak-tidaknya sudah mulai muncul mindset itu ternyata. Nah, begitu setelah lunas, setelah berusaha sudah bangkit, 20 juta itu akan dikembalikan. Sang biarawati ngomong, jangan dikembalikan ke saya, ayo antarkan saya ke teman yang butuh. Kalau yang dikirim 10, berarti yang dimontarkan berapa? Itu hal yang kecil, seringkali kita lupa. Berarti mulai dari apa Bu? Kecil. Yang kecil-kecil dulu, diajak sholat dulu. Ayo, yang kedua, M yang nomor 2, mulai dari diri sendiri. Kita jadi baik bukan untuk menuntut orang lain. Kalau ada Ibu Aisyah 20 orang, sudah hijrah, 20 itu jadi teladan, Mbak, dakwah bid'ahnya masuk. Mulai dari diri sendiri, karena berdakwah itu dengan tidak menuntut orang lain juga. Kalau konsepnya takrim itu, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Coba dilihat, ku anfusakum atau ahlikum nar dulu. Ku anfusakum itu artinya apa? Jagalah dirimu baru wa ahlikum nar. Jadi nonton. Dakwah itu tidak dengan menuntut orang lain, apalagi mengejek. Dakwah kita mengajak, bukan mengejek. Dakwah kita itu merangkul, bukan memukul. Sepakat? Sepakat. Mau setelah mulai dari yang terkecil, yang kedua mulai dari diri sendiri. Dan itu memang dituntut. Yang ketiga, M yang nomor 3, mulai dari sekarang. Karena hidup itu cuma 3 hari. Hari ini, besok. Kita berarti kalau umpamanya kita itu berpikir hari ini kita mulai kerja di bunda-bunda. Itu sebenarnya konsep itu kita lakukan. Ya Bu, makanya tadi sudah saya bilang ada prinsip keteladan. Nah, kita contohkan. Kita ngomong ini, ayo kita sholat di masjid, kita sendiri kan sholat di masjid di level. Ayo datang ke pengajian, kita sendiri kan datang ke pengajian. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil kitab, dan seterusnya. 3 aja dulu yang dilakukan. Di samping kita tidak intinya untuk mendoakan. Tidak rugi kalau mendoakan orang lain, rugi dan mendoakan orang lain. Tidak ada ruginya mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, diaminkan oleh malaikat dan kemudian doa itu akan kembali kepada kita. Doakan mereka saudara-saudara kita. Jangan pandang orang lain yang berbeda dengan pandangan-pandangan jijik, apalagi permusuhan. Pandanglah mereka sebagai saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum tahu. Itulah hikmah. Itulah Pak Kiai yang ada meniru siapa? Muhammad SAW. Sebagai penutup jawaban saya, pernah
lihat baca sebuah riwayat Nabi Muhammad setiap hari membawa makanan ke Yahudi di pojok pasar. Dia orang Yahudi loh. Setiap kali mendapatkan sedekah infak yang buta yang muncul dari mulutnya caci maki hinaan kepada Muhammad SAW. Tapi Muhammad selalu membawa makanan ke sini. Itu Nabi Muhammad diludahi. Ketika yang meludahi itu sakit, beliau orang pertama yang menjemput. Kalau kita yang diludahi ngomongnya gimana? Kapan salah ini berdiri? Dan itulah konsep ketiga M. Kita lakukan ketiga M. Insya Allah. Insya Pak teori ini gampang melapornya. Yuk kita proses. Kita proses. Ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan 100% bisa diterima. Dan insya Allah setelah pulang dari sini sudah mulai ada semangat ayo ke sekitar. Oh enggak, oke itu panitia. Aku enggak. Saya sudah. Beberapa bicara tanya.
sekian tahun yang lalu. Oh sudah ya, tak tutup kasih tuh. Langsung tutup lagi cuma. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita harus beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ashabi Rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma laka maqsudana wa ridhaka wa rabbana atina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muyassir wa la tu'assir yassir lana wal 'asr fi kulli umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.